Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah kita, namun menggunakan pendekatan tematik sebagaimana pertemuan sebelumnya, jadi sesuai tema atau tema-tema pilihan. Jadi kita meninggalkan sementara waktu ini pendekatan pembacaan kitab. Ya. Tadi sudah dibacakan oleh Qari'ah ayat ke-8 dari surah Ad-Duha yang bunyinya kita semua insya Allah sudah biasa mendengarnya. Ya. Wa wajadaka, dan kami dapati engkau wahai Muhammad a'ilan. Ailan itu diterjemahkan berkekurangan, tadi dibacakan berkekurangan. Ada juga di Quran-Quran lama itu miskin. Ya. Kemudian fa'aghna, jadi menerjemahkan ailan berkekurangan karena melihat ayat kata berikutnya atau kalimat berikutnya itu fa'aghna, dan kami mampukan dan kami buat kaya. Ya, bayangan kita kalau orang dibuat kaya berarti sebelumnya miskin gitu kan. Logika sederhananya gitu kan. Dibuat cepat berarti sebelumnya lambat gitu kan. Dibuat pintar berarti sebelumnya bodoh gitu kan. Kira-kira begitu kan logika yang bermain. Padahal kita belum melihat apa makna dari ailan. Gitu. Ya. Jadi misalnya apalagi kalimat yang bertolak belakang misalnya. Tepat waktu berarti telat lawannya gitu kan. Kaya, miskin, sehat, sakit gitu kan. Padahal ternyata ayat ini, ayat ke-8 dari surat Ad-Duha ini tidak sedang berbicara kontradiksi, tapi justru bicara positif dan positif. Ya. Nah ini kita lihat di sini. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, ya, yang disebut dengan a'ilan itu adalah asal katanya wajadaka dha'iyalin. Jadi asal kata a'ilan itu iyal, ya, iyal yang artinya apa? Keluarga. Jumlah keluarga atau anggota keluarga. Jadi kalau dengan pendekatan seperti itu, maka kami dapati kamu Muhammad keluarganya banyak atau anggota keluarganya banyak, ailan. Oleh sebab itu kami beri engkau kemampuan untuk menafkahi semuanya. Jadi nggak ada cerita miskinnya di situ. Tapi orang sudah keburu punya asumsi karena memang kadang-kadang gini, tafsir atau terjemahan itu kadang-kadang tidak representasi dari makna yang dimaksud gitu ya. Jadi itulah kekurangan terjemahan, makanya hati-hati kalau cuma mengandalkan terjemahan, apalagi tidak membaca teks aslinya dalam bahasa Arab dan tidak memahami bahasa Arab sebagaimana para ulama memahaminya. Nah, jadi yang lebih tepat adalah kami dapati engkau banyak tanggungan, banyak anggota keluarga. Kemudian fa'aghna, kami mampukan engkau untuk menghidupinya atau menafkahinya seluruhnya. Ya. Wajadaka dha'iyalin. Jadi Allah mendapati Nabi Muhammad itu keluarganya, anggota keluarganya banyak. Ya, banyak keluarganya. Memang ketika wahyu turun itu kan ada 10 orang di rumah Nabi. Ada 10 orang di rumah Nabi Muhammad SAW. Ya. Di situ ada Rasulullah sendiri, kemudian ada istrinya Khadijah, kemudian ada keponakannya Ali bin Abi Thalib, kemudian ada seperti anak angkat waktu itu masih dibolehkan, ya, yaitu Zaid bin Harisah. Kemudian ada 3 anak putrinya, kemudian ada 3 budaknya, termasuk Ummu Aiman itu. 10. Dalam sirah disebutkan ada 10 orang yang ada di bawah rumah Nabi yang semuanya mendapatkan nafkah dari Rasulullah SAW. Sekalipun Bunda Khadijah sebagaimana kita sudah pernah bahas punya penghasilan sendiri.
Tapi tetap Rasulullah memberi nafkah. Jadi itu masuk ke dalam bab fikih, sekalipun istri punya penghasilan sendiri, ya, maka suami tetap harus memberikan nafkah. Jadi bukan berarti kamu udah kerja ya, udah nggak usah dikasih lagi, nggak bisa begitu. Nah di situ maknanya, baru kita telusuri, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau kita bicara infak atau sedekah, wabda'a biman ta'ulu, kata Nabi. Jadi kalau engkau punya niat untuk bersedekah, engkau mulai dari keluarga terdekat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab zakat. Jadi kalau kita mau memberikan sedekah, lihat dulu keluarga kita masih ada yang miskin enggak. Jadi kita kasih keluarga dulu. Kalau keluarga kita sudah aman, atau sudah dikasih, yang masih miskin tapi sudah dapat bagian, baru kita memberikan kepada orang lain. Jadi prioritas orang keluarga dulu. Karena ada orang yang malah kebalik gitu. Kepada orang lain sangat rajin bersedekah, keluarganya sendiri kelaparan misalnya gitu. Nggak boleh itu. Makanya bahasa Nabi, kalau sedekah, wabda'a biman ta'ulu. Mulailah dari yang paling dekat. Ya, yang paling dekat itu anggota keluarga sendiri. Jadi kalau suami itu berarti istri dan anak-anak itu dulu. Nggak boleh anak dan istri kelaparan tapi kita sedekah ke orang lain. Jadi harus beres dulu yang ini, gitu. Baru yang lain. Nah setelah itu baru ke kiri ke keluarga terdekat, misalnya ke ayah, ibu, mertua. Kemudian baru yang lain. Nah tapi nanti ada pembatasan-pembatasannya. Kalau adik-adik yang sudah punya keluarga, sudah berkeluarga sendiri, itu prioritasnya turun, ya. Itu orang tua juga kalau dia mampu turun, ya. Itu. Tapi itu nanti aja, jangan dibahas nanti banyak ininya, banyak jebakan-jebakannya. Misalnya sedekah mana yang lebih utama, kepada ibu atau kepada istri? Nah itu itu akan kontroversial kalau dibahas. Tapi sekarang kita nggak bahas itu ya. Jadi sekedar memberitahu saja. Bahkan Rasulullah SAW itu di rumahnya sudah ada sudah ada orang lain sudah sejak lama. Misalnya Ali bin Abi Thalib itu kan sudah dari kecil ikut Nabi SAW. Baru betul-betul lepas dari keluarga Nabi itu ya ketika menikahi atau dinikahkan Nabi dengan Fatimah binti Rasulullah SAW radhiyallahu anha. Ya. Kenapa Ali bin Abi Thalib, berarti anaknya Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib adalah saudara dari Abdullah? Abdullah adalah ayah Nabi, berarti itu paman kan jatuhnya, paman. Kenapa anak pamannya ikut Nabi? Nah itu ada kisahnya sendiri, yaitu karena Abu Thalib itu pernah terkena krisis ekonomi. Jadi sebenarnya bukan Abu Thalib saja, orang se-Mekah itu kena krisis ekonomi. Kayak kita dulu, ada krismon, krisis ekonomi. Nah, karena krisis dan dan Abu Thalib punya banyak punya banyak anak, maka diambil satu Ali bin Abi Thalib dibawa ke rumah Nabi, kemudian Ja'far kakaknya Ali dibawa ke rumah Al-Abbas pamannya Nabi SAW. Jadi dulu begitu cara orang untuk meringankan beban saudara. Diambil dulu anaknya. Diambil bukan untuk dijadikan anak, tapi diambil agar dia dikasih makan, dinafkahi oleh yang bersangkutan sampai yang bersangkutan bisa balik lagi. Ternyata setelah Abu Thalib normal lagi keuangannya, Ali memilih untuk tetap tinggal sama Nabi. Gitu. Jadi tetap bersama Nabi dan Rasulullah juga nggak masalah. Begitu. Nah kemudian ada peristiwa lain yang namanya Sohifah. Ya, Sohifah. Sohifah itu sebenarnya perjanjian, tapi peristiwa Sohifah di dalam Sirah Nabawiyah itu adalah peristiwa ketika Rasulullah SAW dengan kabilahnya yang sudah muslim ini diblokade. Diblokade oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ya. Nah, diblokade oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Blokadenya itu benar-benar blokade secara fisik. Jadi kaum muslimin dari kalangan Banu Hashim dan Banu Muthalib, dua suku yang ada di bawah keluarga Nabi SAW itu semuanya nggak boleh keluar. Jadi di blokade, dipasangin di Syi'ib Ali, di Lembah Ali. Jadi gini, orang Arab itu kebiasaannya dulu kalau tinggal itu berkelompok. Ya, jadi kalau misalnya dari
suku tertentu, maka mereka berkelompok. Jadi tidak ada seperti kita ini dalam satu perumahan, ada orang Bugis, ada orang Medan, ada orang Jakarta, itu satu perumahan. Nggak ada kalau di zaman Nabi itu. Kalau Anda dari Banu Makhzum, ya di lembahnya Bani Makhzum. Kalau Anda Bani Adi, itu Umar bin Khattab, maka di lembahnya Bani Adi. Kalau Anda misalnya keluarga Nabi SAW itu keluarga besar Banu Hashim, maka Anda di Syi'ib Ali, di lembah Ali. Bukan punya Ali bin Abi Thalib, tapi disebut Syi'ib Ali. Jadi gitu, orang tuh tinggal sesuai dengan kampungnya. Kalau dulu kalau Anda pernah lihat peta Jakarta zaman dulu kan ada kampung Bali, kampung Makassar, kampung Jawa, paham ya? Nah begitu. Nah yang lainnya kampung Betawi. Ya. Tapi setelah Indonesia merdeka kan kita tidak menganut seperti itu, jadi orang boleh datang kemana saja, akhirnya orang tinggal di mana-mana. Nah itu dulu harus tahu dulu itu, harus tahu dulu itu. Nah ketika diblokade, jadi ditutuplah itu, lembahnya itu ditutup, di satu ujung ditutup, di sana ditutup, dikasih pagar dan dikawal, dijaga, jadi orang nggak bisa keluar. Nah pada saat itulah kurang lebih 1,5 tahun, makanan itu dibeli dengan cara diselundupkan. Nah itulah di situ diantara cukup menguras harta Nabi dan hartanya Bunda Khadijah. Itu. Ya. Nah disitulah Rasulullah SAW bersabda, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Jadi konteks ayat itu, konteks hadis itu, konteks perkataan Nabi bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Al-yad ini tangan kan. Al-yadul ulya, tangan di atas itu maksudnya yang ngasih. Itu khairun, lebih bagus atau baikan, lebih baik. Minal yaddi, daripada tangan sufla yang ada di bawah. Kan kalau di atas itu kan ngasih kan. Kalau yang di bawah itu dapat minta. Gitu. Di situ konteksnya kenapa Rasulullah mengatakan Anda kalau memberi itu jauh lebih baik daripada meminta atau mendapatkan. Itu konteksnya Rasulullah dan kaum muslimin yang masih sedikit jumlahnya di Mekah itu. Ini peristiwa di Mekah ya, kalau di Madinah nggak mungkin ada ini. Itu mereka tidak bisa keluar dari tempat itu, makanan harus beli dalam harga yang mahal, ya, makanan kadang-kadang habis, sehingga banyak yang kelaparan, bahkan harus makan sisa-sisa. Itu pernah dialami Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari 1361. Nah ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu dari awal ini pembukaan bahwa Rasulullah itu orang yang kaya, orang yang punya uang, punya harta. Bukan hanya untuk kebutuhan sendiri tapi untuk membantu kaum muslimin. Karena banyak di antara kaum muslimin yang mustad'afin, yang miskin. Jadi ya kelaparan, maka berbagi. Makanya Bunda Khadijah itu nanti diriwayatkan, kita akan lihat bahwa Bunda Khadijah itu membeli roti dan segala macam makanan itu dengan cara menyelundupkannya. Ya, dimasuk bayarnya mahal. Kita tahu kalau barang selundupan itu lebih mahal. Ya, lebih mahal. Karena orang yang jual tahu kalau kita butuh. Nah itu kira-kira pembuka kajian ini. Jadi lain kali kita membaca surah Ad-Duha, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Nah, itu kita membayangkan Allah tahu, Allah mendapati Muhammad SAW Nabi kita ya punya banyak ailan, banyak ailiyah, banyak tanggungan keluarga, fa'aghna. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala limpahkan banyak rizkinya. Jadi konsep banyak anak, banyak rezeki itu ada dasarnya. Cuma sayangnya orang cuma mengandalkan banyak anak, nggak usaha. Gitu. Kalau Rasulullah usahanya sepadan dengan jumlah tanggungannya, itu yang kadang-kadang miss. Jadi seolah-olah, umat Islam ini pemalas gitu, punya banyak anak tapi kerjanya gitu-gitu aja, gitu. Sehingga anak-anaknya tidak tercukupi. Nah itu yang salahnya di situ. Tapi bahwasanya kalau kita punya tanggungan, Allah pasti bantu, jelas itu ada. Ayatnya ini akan dibantu sama Allah. Tapi bantuan Allah itu harus ada ikhtiarnya. Dibantunya pasti, tapi harus ada ikhtiar yang sepadan. Gitu. Ya, sampai di situ. Nah, kita ambil tafsir yang cukup populer dulu di Indonesia, tapi sekarang jarang dibawa, jarang dibahas. Ini tafsir asli ulama Indonesia.
Marahul Labid li Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. Judulnya gitu. Jadi Al-Quran itu tafsirnya judulnya Marahul Labid. Makanya kadang-kadang disebut Marah Labid. Itu kalau yang nggak tahu bahasa Arab, kok Quran dikasih judul marah gitu kan. Padahal aslinya maroh, ya, bukan marah. Cuma nulisnya aja Marah Labid. Coba deh dicari di apa? Di misalnya di Tokopedia gitu, pasti dijualnya Marah Labid. Kok Quran kok marah gitu kan? Nah, harusnya ditulis dalam bahasa Arab, Marahul Labid. Marahu Labid likashfi ma'ani Al-Quran Al-Majid. Ya, artinya kalau tidak salah nih, Labid itu sesuatu yang sudah diperas, jadi inti. Marah itu kesenangan, kegembiraan. Ya. Likashfi bisa menyingkap atau yang disingkap dari yang tidak bisa dibaca dari makna-makna Quran yang mulia. Nah, gitu. Jadi zaman dulu kalau ulama itu kalau ngasih judul tafsir itu indah. Jadi kalau kita baca secara utuh maksudnya apa? Kegembiraan ketika mengetahui makna yang tidak tersirat, makna yang tersirat dari Al-Quran yang mulia, gitu maksudnya. Siapa yang nulis? Al-Alamah, orang yang punya alim, punya ilmu. Asy-Syaikh, seorang yang dijadikan rujukan. Muhammad bin Umar, nama aslinya Muhammad bin Umar, ya. Tapi ada julukan Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nah, itu disebut dengan Imam Nawawi Indonesia, bukan Nawawi yang di Arab, bukan yang di Timur Tengah. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani berarti orang Banten, ya, orang Banten gitu. Tapi beliau tinggal di Mekah lama dan tafsirnya ini banyak dipakai oleh orang selain orang Banten. Orang Banten sendiri belum tentu tahu siapa. Ada orang Banten di sini? Ada orang Serang, orang Pandeglang? Ada nggak? Nggak ada. Orang Jawa semua ini. Orang Jawa semua. Banten, Merak. Nah, iya kan? Jadi bisa jadi orang Banten sendiri nggak tahu bahwa dia punya ulama besar. Nah, apalagi punya tafsir yang juga terkenal di dunia. Nama tafsirnya Marahu Labid. Ya, kegembiraan mengetahui sesuatu yang tersembunyi di dalam Al-Quran, makna Quran yang mulia. Waduh. Gitu. Nah, beliau menafsirkan wa wajadaka ailan fa'aghna dengan kalimat sebagai berikut. Kata beliau, ayyu aghnaka bil qanati fasarrat bihallin yastawiya indakal hajru wadh-dhahabu la tajidu fi qalbika siwa rabbuk. Oh, panjang. Jadi kata beliau, ya, Imam Nawawi Bantani ini Imam Muhammad bin Umar Nawawi An-Nawawi Al-Jawi. Disebut Al-Jawi karena dulu asal daerahnya dari Pulau Jawa. Dulu orang Arab nggak membaginya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat gitu, tapi ya Jawi aja semuanya. Di setelah lebih terkenal lagi barulah orang menyebutnya Al-Bantani karena dari Banten. Kata beliau ketika membaca surah Ad-Duha ayat 8 tadi, ya, kata beliau adalah aghnaka. Maknanya, ya, jadi setelah melihat ayat itu kemudian membacanya, memahaminya dan melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan harta yang dimiliki Nabi SAW, kata beliau, maksudnya adalah Allah akan kasih kekayaan berupa qanaah. Nah, tahu qanaah enggak? Bisa menerima apa yang dikasih Allah. Bisa menerima apa yang dikasih Allah. Misalnya kita dikasih sakit, bisa enggak nerimanya? Kalau enggak bisa belum qanaah berarti. Ya, karena sakit itu kita kan enggak suka sakit. Tapi kalau kita memahami bahwa sakit itu pemberian dari Allah, ya, kok Allah ngasih yang enggak enak sih? Ya, padahal sakit itu kadang-kadang justru membuat kita ada waktu untuk berpikir dengan lebih dalam lagi, mensyukuri, ya. Sakit, ya tentu sakit-sakit ya kalau bisa sakit-sakit yang cuma sehari gitu. Jadi ada waktu kita bisa berpikir.
Jadi kata Imam Nawawi, sesungguhnya ketika Allah menurunkan ayat wa wajadaka ailan fa'aghna, maknanya adalah akan kami berikan qanaah. Terima kasih. Ya. Yang dengan qanaah itu fasarat bihalin, maka ketika ketemu berbagai macam jenis urusan, ya, yastawiya indakal hajaru wadzahabu, ya. Jadi baik itu urusan Anda dapat batu atau dapat emas, maksudnya apa? Dapat batu atau dapat emas. Dapat urusan yang tidak mengenakan kayak batu itu kan. Kalau dikasih batu mau nggak? Kalau batu mulia mau. Tapi kalau batu doang nggak mau, Ustaz. Nah, maksud beliau kalau kita fa'agna, kalau Allah kasih kekayaan kepada kita nggak peduli lagi yang dikasih Allah itu apakah batu, apakah emas. Gitu maksud beliau. Itu yang disebut dengan qanaah. Jadi yang namanya qanaah itu apapun yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, baik itu ujian seperti batu itu kan ujiannya, atau kenikmatan dikasih emas itu kan ada yang pasti nggak ada yang nggak mau kan dikasih emas kan? Apalagi emas lagi naik harganya kan sekarang kan? Nah, gitu. Saya juga mantau harga emas ini kan gila-gilaan naiknya gitu kan. Ya kita juga harus mengamankan investasi, ya harus punya kewaspadaan. Jam 9 nanti baru kelanang kelining ini. Belum, masih aman dia. Ya mudah-mudahan nggak pecah pikiran Ustadznya, lagi ngisi kajian. Nah jadi Masya Allah, jadi kalau ulama itu mengatakan, la tajidu fi qalbika, nggak pengaruh kepada hatinya. Jadi sebenarnya fa'agna di situ bukan hanya kaya secara material, tapi kekayaan hati kita untuk bisa menerima. Terkadang Allah kasih kita ujian, terkadang kita dikasih kenikmatan. Semuanya bagus. Siwa'a rabbuka, sama-sama dari Allah. Jadi ulama kalau sampai ke titik tertinggi itu mengatakan, kita dikasih sakit pun harus alhamdulillah. Kenapa? Karena kata Nabi ketika mengunjungi orang sakit, la ba'sa, jangan ngeluh. Tohurun insya Allah, maka gugur dosa-dosamu. Misalnya kita semua sakit nih, na'udzubillah. Misalnya kita semua sakit, siapa yang paling beruntung dari antara yang sakit ini? Yang sabar. Bukan yang sehat. Kan kalau sakit semua nih, tanpa terkecuali. Misalnya kita dikasih sakit semua. Sakit semua. Siapa yang paling beruntung di antara yang sakit itu? Ya yang sehat jelas, tapi kan butuh proses. Yang sabar. Ada hadis panjang tentang orang sakit. Jadi waktu orang sakit, Allah kirim malaikat. Kata Allah, cek yang hambaku yang sakit itu. Cek. Kalau dia mengeluh, sembuhkan aja. Sembuhkan aja. Tapi kalau yang nggak ngeluh, kata Allah SWT, sembuhkan dan tambahkan pahala. Nah gitu. Tahu nggak bedanya? Ngerti nggak bedanya? Kalau yang banyak ngeluh kan doa, ya Allah saya nggak kuat lagi, ya Allah sembuhkan aja kata Allah SWT. Karena dia hambaku, sembuhkanlah. Tapi kalau yang, ya Allah saya terima ya Allah. Kalau memang dengan ini ya engkau ingin ampuni aku terima. Gak apa-apa, sakit ya Allah. Ya, aku terima ya Allah. Kapan aja engkau ingin sembuhkan aku, saya siap ya Allah. Mana aja. Nah kata Allah itu, sembuhin juga yang itu, tapi tambahin pahalanya. Gitu. Bahkan ada malaikat yang ketika datang kepada orang sakit itu, bertanya kepada malaikat yang sedang ngawasi dia, sudah berapa lama? Kayak dokter itu, sudah berapa lama? Oh, udah sekian hari. Apakah mengeluh? Tidak mengeluh. Apakah engkau masih mencatat? Masih. Mencatat apa? Pahala. Terusin aja catatannya. Nah, ketika nanti Allah takdirkan dia sembuh, dia bersyukur, catatannya naik semua itu. Naik ke catatan di langit. Tapi kalau dia belum sembuh, sudah marah-marah, kesel, kok saya doang yang sakit, itu ya. Yang sana kok nggak sakit, ini kok nggak sakit ya. Itu jarang sholat kok sembuh. Mulai ngungkit-ngungkit amal. Kata Allah SWT, hentikan catatannya. Hentikan catatannya.
Jadi kalau lagi sakit, cepat sembuh, alhamdulillah. Bisa beroperasi, bisa bekerja lagi. Tapi kalau sakitnya agak lama daripada orang lain, tetap alhamdulillah. Tetap berobat ya, tetap berobat. Tetap alhamdulillah, kenapa? Catatan orang itu sudah berhenti. Karena dia udah gak sakit lagi. Tapi catatan kita yang masih sakit, masih terus. Amalan tetap dicatat sampai sembuh. Asal tidak mengeluh. Makanya kalau datang ke orang sakit, ya pastikan kita sebutkan ini perkataan Nabi, la ba'sa. La ba'sa, jangan ngeluh. Jangan ngeluh ya, mak, misalnya kita tuh siapa neng gitu ya. Jangan ngeluh. Kenapa? Kalau ngeluh, udah sakit berapa hari? 2 bulan. Catatan udah panjang itu. Catatan kesabaran udah panjang. Jangan ditutup dengan ngeluh. Tutup aja dengan alhamdulillah. Ya Allah hari ini belum sembuh, ya alhamdulillah ya Allah. Berarti Allah masih mau memperpanjang catatan kita. Nah itu kata Imam Nawawi. Itu intinya. Makanya Rasulullah SAW sekalipun sudah diboikot, ada Rasulullah ngeluh? Gak ada. Sekalipun nanti diusir, ada Rasulullah ngeluh? Ada. Bahkan ketika Rasulullah dakwah ke orang Taif gak terima, gak ngeluh Nabi. Malaikat datang kepada Nabi, gimana Muhammad? Akan aku hancurkan kampung itu. Sudah mengusirmu, sudah melukaimu. Enggak, kata Nabi, jangan, biarin aja. Siapa tahu di antara anak keturunannya nanti ada yang beriman. Hebat kan? Nah itulah kenapa Allah wa wajadaka ailan fa'agna. Kalau kita banyak tanggungan, banyak pikiran, ngurusin banyak orang, ya, menanggung beban banyak orang gitu ya. Baik itu keluarga maupun bukan keluarga, organisasi kadang-kadang kan. Kita pikul udah berat banget gitu, masih tetap kita pikul, ya Allah ini udah susah banget. Ada orang minta, kita juga perlu tapi kita kasih juga. Catatannya berteret itu. Berteret, diangkat. Nah itulah maksudnya kenapa ketika kata Imam Nawawi, orang itu disebut qanaah ketika dikasih batu sama Allah, sama dikasih emas, dia nggak masalah. Dikasih batu, oke. Dikasih emas, alhamdulillah. Jangan pas kasih emas, alhamdulillah, batu nggak mau. Kenapa? Karena pada aslinya itu pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian dari Allah itu selalu bagus, itu tauhid. Selalu bagus. Selalu bagus. Cuma kita belum tahu aja bagusnya kayak apa. Kita selalu bayangin bagus itu kan sehat, kuat, bahagia. Lupa bahwa sedih itu bagus loh. Sedih itu membuat kita apa? Sabar. Sakit itu membuat kita apa? Tawakal. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu selalu membayangkan yang enak-enaknya saja. Sama kayak pernikahan kan? Pernikahan itu apa semuanya enak? Enggak pasti. Banyak yang enggak enaknya kan? Tapi kenapa bisa bertahan? Karena pahalanya banyak. Pahalanya banyak. Suami istri itu yang bisa saling maafkan, itu pahalanya banyak banget. Cuma karena ego kita mau menang. Akhirnya nggak mau salah. Ya rumah tangga nggak bisa jalan kalau kita semuanya kepengen menang. Nggak bisa. Harus gantian. Wakila, bahkan kata beliau mengatakan, aghnaka bimalin Abi Bakrin wa bihaibati Umar. Bahkan dengan ayat ini pun Allah Subhanahu wa taala memberi kekayaan kepada Abu Bakar, bahkan memberikan kewibawaan haibati Umar. Ya, jadi ayat ini bukan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk umatnya semuanya. Jadi dengan ayat yang sama, wa wajadaka ailan fa'aghna, Abu Bakar dikasih harta enggak habis-habis. Wa wajadaka ailan fa'aghna, Umar dikasih kewibawaan. Kata Nabi kalau Umar lewat di jalan, ada iblis, setan, minggir. Jadi bentuknya tidak selalu duit. Nah sekarang dengan ayat yang sama coba direnungkan. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Apa yang dikasih Allah kepadamu? Kepada ibu-ibu. Apa? Apa kira-kira yang dikasih Allah SWT selama ini? Yang kita syukuri. Mungkin dikasih anak yang soleh-soleha. Mungkin dikasih suami yang soleh. Ya kan?
mungkin dikasih lingkungan yang enak, yang baik, ya kan? Ada orang tetangganya gak beres, ya kan? Jadi kalau kata Nabi SAW, tetangga yang bagus, nikmat yang jarang disyukuri. Benar nggak? Baru pusing kita ketika tetangga yang baik pindah, yang masuk baru hari pertama udah nyulitin kita. Baru, oh ternyata yang kemarin itu bagus banget ya, rupa disyukuri. Ada hadisnya tuh. Tetangga yang baik salah satu nikmat yang jarang disyukuri. Jadi kalau ada tetangga baik, Bu, tetangga baik nih ya, kalau lagi masak kirim. Paham nggak? Kenapa? Supaya dia betah. Jangan sampai dia ngelihat kita, ini tetangga nggak bener ini, besok pindah aja lah. Itu kita yang rugi. Karena yang ganti bisa orang lain yang belum tentu cocok. Ya, tetangga kanan baik, kalau lagi ada masak, walaupun mungkin dia kaya raya, tapi ya berbagi aja. Kata Nabi, kalau bau masakanmu sampai ke tetangga, maka wajib masakannya nyampe juga. Jangan cuma aromanya. Apalagi yang ngipas-ngipas itu kan asapnya kemana-mana. Wah ini, kita langsung tahu, sate ini. Nggak boleh. Ya, jadi kalau nggak mau berbagi, baunya jangan sampai ke sana. Jangan sampai ke sana. Gitu. Nah itu, jadi jelas ya, Rasulullah SAW kaya. Kayanya itu kaya fisik maupun kaya hatinya. Kaya hati. Kita jangan fokus cuma cari duit. Jangan lupa menambah kelembutan hati, ditambah. Supaya kalau kita bertemu dengan sesuatu masalah, kita masih bisa melihatnya dari secara optimis, masih bisa melihatnya. Oke. Nah ini yang tentang blokade. Faqama wa ma'ahu jami'un Bani Hashim wa Banil Muttalib fi Syi'ib 3 sinin. Ada yang mengatakan 3 tahun. Kalau di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham 1,5 tahun. Jadi di tahun ke-6 Rasulullah itu pernah diblokade. Wa aqama, mereka mendirikan satu blokade. Wa ma'ahu jami'un, sedangkan di dalamnya itu terkumpul Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Semuanya di dalam satu lembah, gak bisa kemana-mana. 3 sinin, 3 tahun lamanya. Masya Allah. Hatta anfaqa Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah berinfak malahu, dari hartanya, kullahu, seluruhnya. Habis harta Nabi. Jadi Rasulullah pernah kaya, tapi habis. Habisnya bukan karena bisnisnya gagal, bukan habis foya-foya, bukan habis karena sebuah musibah yang menunjukkan kelalaian, bukan. Habisnya karena membantu umatnya. Tapi apa? Apakah ketika Rasulullah ada di Madinah jatuh miskin? Tidak. Hartanya naik lagi. Jadi orang yang wawajadaka ailan fa'aghna, terkadang hartanya habis. Bukan tidak habis-habis, tapi ngisi laginya cepat. Itu. Jadi orang kaya itu bukan orang yang nggak pernah miskin, bukan nggak pernah jatuh, tapi orang yang pernah jatuh tapi balik lagi. Itu kan definisi orang yang tidak mudah menyerah kan? Kalau tidak mudah menyerah itu, kita kalau lagi jatuh, bangkit lagi. Pecundang itu kalau jatuh nggak berdiri-diri, nangis saja gitu, mengeluh gitu ya, ada batu lah, disengkap lah, macam-macam, lantainya licin lah, semua salah kecuali dia. Padahal kalau orang yang optimis itu kalaupun jatuh dia tidak fokus kepada apa yang menyebabkan jatuh, ya, tapi dia mencoba bagaimana berdiri lagi. Nah, itu. Hatta anfaqa Rasulullah SAW malahu kulluhu wa anfaqa Abu Talib. Abu Talib padahal bukan orang Muslim, tapi karena Abu Talib kita sudah pernah bahas kan, Abu Talib itu juga habis hartanya, malahu, habis hartanya juga. Dan yang ketiga nih perhatikan, wa anfaqat Khadijatu bintu Khuwailidin malaha. Bahkan Khadijah juga habis-habisan hartanya itu. Jadi Masya Allah suami istri sama-sama kaya, tapi sama-sama peduli dengan berbagai urusan umat. Mereka tidak takut untuk apa istilahnya itu, menghabiskan harta pribadinya untuk urusan umat. Kalau korupsi itu kan kebalikannya kan, ngambil harta umat untuk diri, harta publik untuk diri.
Nah, kebalikannya seperti itu. Baik. Perlu kita sadari bahwa harta yang Allah titipkan kepada kita itu juga pasti ada tanggung jawabnya. Jadi jangan sampai kita merasa nggak perlu mengeluarkan. Kadang ada orang mengatakan, kenapa harta saya habis gitu kan? Apa salah saya? Ya. Padahal kalau kita mau buka pembukuannya, salahnya nggak pernah zakat. Iya. Terkadang banyak orang kalau ditanyain zakat sudah bayar. Padahal dia cuma ngasih asalan, kan zakat itu beda dengan infak. Kalau infak itu tatawu, terserah kita keluarganya berapa. Tapi kalau zakat itu harus dihitung. Jadi nggak bisa dikatakan sudah membayar zakat hanya karena mengeluarkan sepeser-sepeser, itu bukan zakat. Zakat itu harus dihitung. Ada nisabnya, ya. Kemudian ada waktu yang ditempuhnya, ada haulnya. Itu. Banyak orang rumah kebakaran. Apa salah saya ya Allah kok rumah saya terbakar? Ya kalau kita mau jujur coba kita cek dulu 2-3 tahun kebelakangan itu zakatnya udah keluar belum? Kadang-kadang belum, tapi nyalahin Allah ketika diambil. Itu salah satu contoh. Ya, satu contoh. Jadi perlu kita ketahui. Ya. Nah, terasa berat bagi Nabi SAW sampai Rasulullah bersabda sebagai berikut. Az-zamanu zamanun qattu. Zaman ini memang zaman berat yang 1,5 sampai 3 tahun itu kata Nabi. Fa in ana badzaltul mala, sedangkan aku kata Nabi, ini Rasulullah lagi bicara dengan istrinya Bunda Khadijah. Sedangkan aku ya sudah pasti akan mengeluarkan hartaku. Ya, akan tetapi pastinya cepat atau lambat yung fidu malaki, akan habis juga hartamu kepake. Karena emang istrinya juga nggak mau diem. Suaminya yaitu Nabi SAW bersedekah, maka ikut bersedekah. Ya. Fa'astahyi minki. Sebenarnya kata Nabi, aku nggak tega uangmu, hartamu sendiri habis. Karena kan harta di dalam Islam perempuan boleh punya harta. Boleh punya kepemilikan yang terpisah dari suaminya, dari keluarganya. Ya. Tapi aku sedih kata Nabi. Karena apa? Karena hartaku sudah habis untuk umat ini, engkau juga nyusul menghabiskannya. Tapi kata Nabi SAW, wa in ana lam abdalu, seandai, tapi kalau aku tidak bersedekah, akhafullah, aku lebih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ucapan baginda Nabi SAW ketika hartanya sudah mulai habis dan istrinya tidak mengeluhkannya, bahkan justru mengeluarkan harta pribadinya untuk umat. Sampai Rasulullah bukan main sedihnya ketika mengatakan wa in ana lam abdalu akhafullah. Tapi aku lebih takut kalau kita nggak mengeluarkan harta ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi biasanya suami istri ribut pemakaian harta. Pemakaian harta. Tapi kalau kita lihat Rasulullah dengan Bunda Khadijah ini sepakat bahwa hartanya itu harus dipakai untuk umat. Nah, ini ada di dalam 2 tafsir. Tafsir Imam Ar-Razi sama tafsir Imam An-Naisaburi. Ketika bicara tentang ayat wa wajadaka aila fa'agna. Begitu. Insyaallah. Begitulah Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Jadi ya keluarga Nabi itu ya keluarga yang ideal gitu, bukan keluarga yang apa istilahnya sibuk ngumpulin harta tapi tidak sibuk dalam memakainya, membelanjakannya. Bismillah. Dah. Bisa tenang saya tutup ini, udah lewat. Kemudian kita bisa lihat juga dari doa Nabi kepada para sahabatnya. Nah, ternyata doa Nabi nggak ada yang doain, udah kamu miskin aja, nggak ada. Atau nggak apa-apa kamu miskin, nggak ada. Kalau kepada orang-orang yang miskin kata Nabi sabar, bekerja, sabar, bekerja. Kepada yang kaya-kaya berbagi. Sampai Nabi SAW pernah bersabda, wa ma nafa'ani malu ahadin qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin.
Karena sekali waktu Abu Bakar itu pernah menginfakkan seluruh hartanya. Padahal kayanya luar biasa Abu Bakar. Sampai Rasulullah mengatakan wa ma nafa'ani malu ahadin, belum pernah ada orang yang hartanya memberikan manfaat ma nafa'ani malu Abi Bakrin, sebermanfaat hartanya Abu Bakar. Itu ketika Abu Bakar menginfakkan hartanya, Umar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ingin menginfakkan hartaku. Tadi aku lihat Abu Bakar baru saja meninggalkanmu, dia infak berapa? Kata Nabi seluruh hartanya. Wah, kata Umar, aku nggak bisa ngejar, saya cuma bisa separuh, kata Umar. Jadi para sahabat itu berlomba-lomba infak. Sampai harus tahu dia temannya berapa tadi infaknya. Mau ngejar gitu. Kata Umar, saya nggak bisa ngejar kalau Abu Bakar ini. Nggak bisa ngejar. Sampai mereka berdua bertanya kepada Abu Bakar ini kau infakkan seluruhnya, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, oh masih banyak. Sudah seluruhnya kok masih banyak? Iya, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ngerti gak? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Keyakinan bahwa harta itu kalau dihabiskan untuk kebaikan pasti datang lagi. Ya, tapi jangan dicoba. Cuman Abu Bakar aja yang bisa begitu. Ya. Ada larangannya. Nabi pernah melarang sahabat yang ingin menginfakkan seluruh harta. Dilarang sama Nabi. Kenapa? Karena Rasulullah tahu dia nggak seperti Abu Bakar, pasrahnya, tawakalnya itu nggak sama. Ya, cuma kita perlu tahu ceritanya supaya siapa tahu mau coba-coba, ya kan? Walaupun jelas jangan, tapi siapa tahu mau coba-coba. Ya. Nah ini kan Ramadan sudah mau datang ya, sebentar lagi Ramadan mau datang. Kalau mau coba-coba boleh. Coba-coba yang ini aja, Umar dulu aja separuh. Cobain itu. Ya. Kalau mau, tapi tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Itu kayak nguji Allah itu. Allah diuji malah. Karena harusnya yang diuji itu manusia kan? Itu. Menguji Allah. Nggak boleh sebenarnya kita menguji Allah. Karena nggak benar. Tapi ada kalanya ketika iman kita lagi tinggi, ya Allah, aku ingin merasakan kenikmatan sahabat-sahabatmu dulu. Ada satu nikmat, kata Imam Asy-Sya'rawi, bahwa nikmat sedekah itu nggak bisa dirasakan hanya dengan teori. Dia hanya bisa dirasakan ketika orang yang sudah bersedekah. Kenikmatan yang hanya Allah kasih kepada orang yang bersedekah. Dan biasanya orang yang sudah sedekah akan menyembunyikan kenikmatan itu. Takut orang lain tahu. Ya. Jadi kalau mau tahu, sedekah aja. Sedekah. Nanti ada nikmat yang ketika sudah sedekah itu ada rasa, gitu. Ya. Gak pernah hitung-hitungan lagi kita sama Allah SWT. Itu salah satu nikmatnya. Gak pernah lagi kita hitung-hitungan sama Allah SWT. Selalu kalau mikir, Allah udah ngasih banyak. Ketika kita merasa kurang, Allah udah ngasih banyak. Gitu terus. Asal seling sedekah. Tapi kalau jarang sedekah, tipikal yang gak pernah puas. Gak pernah puas. Gitu. Jadi wa ma nafa'ani malun ahadun malu ahadin qattu ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Malu ini bukan malu Indonesia ya, mal. Mal ada teksnya di situ. Jadi mal, harta. Jadi kata Nabi sudah mengatakan bahwa sebagus-bagus harta yang dipegang manusia bukan Nabi ya, itu hartanya Abu Bakar. Nggak ada orang lebih daripada Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dengan sedekahnya itulah dia masuk surga. Membebaskan 7 budak, diantaranya Bilal, mengajak menyelamatkan orang-orang yang tadinya tertindas. Habis harta Abu Bakar As-Siddiq itu. Habis hartanya. Masya Allah. Ya. Kadang-kadang kita merasa sudah banyak ya, tapi kalau dibandingkan Abu Bakar As-Siddiq belum ada apa-apanya. Gimana dengan bagaimana dengan sedekahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gitu. Baik, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu. Silakan yang ingin bertanya.
Boleh, silakan. Cek ya. Bismillah Ustaz. Baik. Untuk yang mengeluh Mengeluh. dalam ujian itu kan karena saking seringnya jadi kayak dianggap sepele gitu kalau saya ya maksudnya. Bukan dosa yang saya sadar itu dosa gitu. Nah, yang dibilang mengeluh banget ini apakah di dalam hati juga termasuk mengeluh atau kadang kita juga ngeluh tuh untuk basa-basi gitu sama orang. Nah itu gimana ya? Kayak misalnya, aduh pusing lagi Gila. pusing gitu misalnya. Nah itu apakah termasuk? Ikut-ikutan orang gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya nggak banget gitu kan. Iya. Cuma karena nggak enak aja sama teman gitu kan. Dia pusing, masa kita nggak ikut pusing gitu kan. Nah, gitu. Ya, jadi yang disebut mengeluh yang dicela itu adalah ketika kita mengira Allah tidak adil. Kalau sekedar mengeluh capek, jalan dari sini ke sana capek. Ya wajar lah namanya jalan kaki gitu kan. Capek pasti, itu nggak ngeluh. Ya. Tapi kalau sudah gak fair banget sih Allah nih, orang lain dikasih mobil, saya kok cuma dikasih kaki. Awas lu ngomong kayak gitu, ntar kakinya diambil sama Allah. Ngeluh lagi kan. Kok enak banget orang pakai kaki, aku harus pakai kursi roda. Kursi rodanya diambil, ngesot. Nah, jadi kadang-kadang kita itu lupa, itu yang disebut, jadi kurang bersyukurnya. Kalau cuma sekedar ngeluh, ya yang normal-normal saja masih boleh. Walaupun sebenarnya kalau Imam Ghazali matanya kurangi, tetap harus dikurangi. Tetap harus dikurangi. Kenapa harus dikurangi? Karena seseorang itu dia kan tidak tahu masa yang akan datang. Dia hanya bisa melihat masa belakang kan, apa yang sudah terjadi, masa depan. Bisa jadi beberapa saat sebelum mengeluh itu sebetulnya Allah ingin bantu dia. Ya kan, ini orang susah gitu kan. Allah ingin bantu. Tapi ternyata apa? Ngeluh dia. Mungkin ditunda sama Allah SWT. Ntar dulu lah sampai dia bersyukur. Makanya pinter-pinter mengelola perasaan kita itu. Karena manusia itu kan tempatnya keluh kesah kan. Tempatnya keluh kesah manusia itu. Nah kita usahakan agar kita tidak gampang mengeluh. Kenapa? Karena kita tidak tahu, jangan-jangan karena keluhan itulah Allah tahan sebagian yang kita keluhkan. Ya kan ada yang ngeluh, wah saya belum dapat ini. Padahal udah mau kasih tuh. Misalnya nantilah misalnya jam 9.15 gitu ya. 9.13 dia ngeluh kan. Tunda lagi lah besok. Jadi kalau next time mau ngeluh, next time ya berikutnya kita mau ngeluh, coba pikir. Jangan-jangan gara-gara ngeluh ini akhirnya makin panjang gitu loh permasalahannya. Karena ngeluh panas akhirnya makin terik gitu. Gitu. Makin terik. Jalan aja, ya Allah, ini engkau tahu ini panas gitu kan, ya. Tapi aku tetap harus jalan ya Allah. Gitu ya. Dialog kadang-kadang dengan Allah itu dialog aja dalam hati. Kalau sambil ngomong sekarang orang gila nanti. Dalam hati aja, ya Allah ini panasnya bukan main. Tapi saya tuh harus datang ke rumah dia ini. Sudah lama nggak ikut ngaji gitu. Apa tahu dia sakit, HP-nya ditelepon nggak diangkat, mungkin hilang, mungkin kecopetan atau apa. Ya Allah ini silaturahim ya Allah. Udah dialog sama Allah, ngomong sama Allah SWT. Sambil jalan itu. Sehingga kita selalu senyum. Kan orang mungkin sebelah kita juga jalan sama ya, penat juga dia, mungkin banyak masalah juga, tapi mungkin dia nggak berdialog sama Allah itu nggak ini. Berdialog lah sama Allah. Husnuzon sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doa Nabi, jelas ya Bu ya. Jadi gitu. Kemudian doa Nabi kepada Amr bin As. Ya. Jadi Amr bin As itu tadi sakit, kemudian gak lama setelah sakit itu sembuh. Nah ketika sembuh dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, ya saya ingin menginfakkan segini-segini hartanya. Kata Nabi gak usah semuanya itu, separuhnya aja, sebagiannya saja. Karena Rasulullah tahu lah siapa Amr bin As. Khawatir nanti dia malu. Orangnya mungkin kalau istilah kita sekarang itu sedikit ingin tampil gitu. Jadi Amr bin As senang kalau pakaian bagus. Kalau Abu Bakar, Umar itu pakaian biasa nggak masalah buat mereka. Tapi kalau Amr bin As senangnya pakaian baik. Jadi kata Nabi nggak usah semua itu, nggak usah kau ikut-ikut Abu Bakar gitu. Segini aja. Tapi Rasulullah mengatakan ni'man, ya sebuah kenikmatan. Ni'man bil mali, sebagus-bagus nikmat sebuah harta as-salih, harta yang halal, harta yang baik, bukan harta curian, adalah lirrajuli salih. Kalau dia ada di tangan orang yang soleh.
Jadi kalau kita melihat ada orang soleh, ada orang alim, ada orang yang taat, ada orang yang dermawan, hartanya banyak, jangan dengki, jangan ngiri. Karena bisa jadi dia Allah titipkan banyak kebutuhan orang lain pada dia. Terus kita ngelihat kan, kok dia banyak banget sih? Aku kok dikit ya? Jangan ngiri, kenapa? Bisa jadi Allah titipkan banyak orang lain lewat harta dia. Kamu gak pernah berbagi. Kamu jarang ngasih siapa-siapa, nggak ada. Maka ya udah segitu aja, dan itulah hakmu emang. Kamu ya segitu. Tapi ketika kita sudah mulai agak bantu sana, bantu sini, lihat Allah akan kembangkan ini. Jadi jangan ngiri kepada orang yang hartanya banyak. Karena bisa jadi hartanya itu yang milik dia sama aja dengan punya kita. Cuma bedanya, yang lain dia kasih-kasihin. Ngirilah kepada pahalanya. Wah dia hartanya banyak. Kita lihat, waduh anak yatim yang dia santuni banyak. Oh pantesan. Lihat dia itu gitu. Jadi bisa jadi sama aja dapatnya, cuma bedanya pahalanya banyak. Jadi kalau ada orang harta, ada malu soleh, rojulu soleh, ada harta yang banyak, yang halal, yang bagus. Kemudian laki-laki atau perempuan yang soleh atau soleha, nah itu gabungan paling bagus kata Nabi. Jadi nggak pernah Rasulullah mengatakan orang baik dengan harta sedikit, nggak pernah. Harta yang bagus, harta yang banyak, bagusnya di tangan orang baik, kata Nabi SAW. Supaya kepake dia, supaya nggak tersimpan hanya untuk dirinya saja. Perhatikan ketika kita sudah senang berbagi itu, hidup itu lempeng gitu. Kalaupun ada masalah nggak lama. Sebentar aja singgahnya kan. Gitu. Nah begitu yang kita pahami. Dan Amr bin As setelah menginfakkan sebagian dari hartanya, ada yang mengatakan sepertiga, ada yang mengatakan seperempat itu, berinfak fisabilillah sampai bisa membebaskan Mesir. Jadi Mesir itu masuk Islam diantaranya lewat rombongannya Amr bin As. Dan rombongan Amr bin As ini sebenarnya dikasih dananya terbatas. Ya, dikasih dana di zaman Abu Bakar sampai Umar itu hanya bisa sampai Gaza saja. Perjalanan dari Madinah sampai Gaza. Padahal dari Gaza harus jalan lagi untuk sampai ke Mesir. Nah itu dia mengeluarkan biaya sendiri. Panglima yang membayari tentaranya untuk berangkat untuk terus jalan. Makanya ya begitu, ya. Harta yang bagus, bisa bagus itu banyak, bisa tentu bagus itu yang halal, adalah di tangan orang yang soleh. Jadi kalau ada orang soleh, orang berilmu, orang yang dermawan, punya harta banyak, jangan iri kita. Iri saja pada, wah pahalanya jadi banyak dia. Jadi jangan pada hartanya. Oke, lanjut. Dari mana sumber pendapatan Nabi SAW? Kata Nabi SAW, at-tijaratu hirfatun. Sesungguhnya perniagaan itu adalah profesi yang terhormat. An-Nabi. Jadi yang namanya sebagus-bagusnya profesi itu adalah berniaga di zaman itu. Niaga itu jual beli. At-tijaratu hirfatun Nabi. Dan itu salah satu kelebihan Nabi. Jadi kalau orang berdagang itu sebenarnya dia menekuni profesi para nabi, anbiya. Para nabi. Ya. Jadi para nabi itu berdagang. Wa qad kana li jami'i ikhwatahu minal anbiya hirfun. Dan seluruh saudaranya, siapa saudara Nabi? Rasulullah nggak punya kakak, nggak punya adik. Siapa saudaranya Nabi? Muhammad SAW? Nabi-nabi yang lain, itu istilahnya. Jadi nabi-nabi yang lain itu dari Adam, Idris, Nuh, Soleh sampai Nabi Isa itu ikhwahnya, ikhwatun Nabi, saudara-saudaranya Nabi. Itu bahasa yang dipakai. Ya. Jadi Rasulullah punya saudara, yaitu para nabi sebelum-sebelumnya. Bukan saudara sedarah, tapi saudara dalam kenabian. Ya. Jadi kalau dikumpulkan saudara-saudara Nabi itu semuanya punya kekhasannya sendiri-sendiri. Yata'ishuna minha. Yang dengan itu mereka bisa memenuhi ma'isyahnya.
memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu ya. Adapun idhafatu ila mu'jizatillahi lahum, sedangkan tambahan-tambahan berupa mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, ya, misalnya mereka bisa ini, bisa itu dan sebagainya, itu hatta la yakuna li ahadin faddala ala rasulillahi ladzina lam ya'ishu ala mawa'idit tiba'ihim. Jadi kalaupun ada orang-orang yang nantinya mujizat kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para nabi seperti Rasulullah, itu kelebihannya harta perang, harta dari berperang, musuhnya kalah, harta diambil, kemudian 1/5-nya itu bagi Nabi SAW, 4/5-nya bagi Nabi SAW, itu supaya tidak ada manusia yang nanti bisa mengklaim bahwa mereka pernah mengongkosi Nabi. Gitu. Jadi penting sekali. Sebagaimana di dalam surah Al-An'am ayat 90, "Qul la as'alukum 'alaihi ajran." Katakanlah kepada orang-orang yang menjadi pengikutmu wahai Muhammad, katakanlah aku tidak minta dari kalian ongkos-ongkos. Jadi Rasulullah kalau kemana-mana nggak minta ongkos. Kalau berangkat Rasulullah siapkan sendiri kendaraannya. Ya. Tetapi para kaum muslimin semuanya ingin. Ya. Makanya Rasulullah tidak menerima infak, tapi hanya hadiah-hadiah. Banyak orang yang ngasih hadiah kepada Nabi. Untuk apa? Untuk dakwah, untuk kemajuan, untuk bahkan misalnya untuk ke Tabuk. Waktu ke Tabuk itu kan kurang kendaraan. Banyak orang nangis. Al-buka'u. Ya. Kata Nabi, kenapa kalian nangis ini? Udah dewasa, misalnya kan udah gede-gede gitu. Kok pada nangis? Kata Nabi, ada apa? Di masjid. Nangis semua, nangis. Kenapa kata Nabi kalian nangis? Kami ingin berangkat wahai Rasul, tapi nggak punya kendaraan. Berangkat kemana? Berangkat berjihad ke Tabuk. Kata Nabi SAW, tapi persiapan yang lain ada? Ada. Cuma kendaraan aja kan yang nggak ada? Iya. Minta ke Utsman. Minta ke Utsman. Karena Utsman punya ratusan unta. Satu-satu mereka datang ke sana. Kata Utsman, mau apa? Kami disuruh datang oleh Nabi untuk meminta kendaraan kepadamu. Bayangin, minta kendaraan. Mau kemana kata Utsman bin Affan? Kami mau berangkat bersama Rasulullah dan sahabat-sahabat yang sudah punya kendaraan. Ya, tapi kami ada sekian puluh orang ini nggak punya kendaraan. Tapi kami siap berjuang, siap mati. Ya udah kata Utsman bin Affan, dia ambil dari pekarangannya itu, kandangnya itu, kasih satu-satu. Ngasih satu-satu. Kayak kita ngasih motor, dah nih ayo kita ke dealer gitu ya, dah ambil satu-satu, sono. Keluar. Semuanya datang kepada Nabi dengan untanya itu masing-masing. Ya Rasulullah, ya benar engkau suruh datang ke Utsman. Ya, Utsman enggak menolak memberi kami semuanya. Kata Nabi SAW, perhatikanlah dengan kendaraan yang dia siapkan, dengan unta-unta yang dia berikan ini, Utsman bin Affan akan masuk surga, kata Nabi. Kalau tahu kayak gitu, yang lain juga mau dong ngasih. Kita itu suka begitu. Ya, setelah tahu ininya, setelah tahu ganjarannya, nggak boleh ngomong ganjar ya. Setelah tahu balasannya, baru mau ikut. Itu berarti mungkin nggak bersih banget itu. Harusnya kita ngasih tanpa nanya, nanti gue dapat apa gitu. Jangan gitu, ngasih aja. Jangan ngasih terus berpikir, ya mudah-mudahan dia ingat gitu. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Ngasih aja. Kalau perlu ibaratnya ngasih dengan tangan kanan, kata Nabi kan, tangan kirinya nggak tahu. Maksudnya apa? Setelah ngasih nggak ingat lagi. Makanya kalau perlu jangan tahu yang dikasih itu siapa. Dulu di belakang Masjid Nabawi, bagian belakang, bukan di belakang, di bagian belakang itu ada meja kecil gitu yang ada taplaknya begini. Nah, orang kalau mau ngasih ditaruh di bawah telapaknya ini. Baik makanan maupun uang atau apa taruh di sini, tutup. Nanti yang perlu datang tinggal ngelihat, ambil sesuai dia keperluan, tutup lagi. Kalau zaman dulu gitu, kalau zaman sekarang dibuka, diambil, diraup semua. Karena orang rakus kalau sekarang tuh kan banyaknya kan. Zaman dulu kan, oh ya cukup ini aja buat sehari ini. Karena mereka nggak pernah sedekah itu untuk 10 hari. Ya untuk hari itu aja. Kenapa?
Kenapa zaman dulu orang kalau minta untuk hari itu saja? Karena husnuzon Allah akan mampukan dia untuk besok. Kalau kita minta itu kan, misalnya Pak minta ini pulang nih, mau pulang ke Parung misalnya gitu kan. Terus dikasih uangnya bisa sampai Rangkas Bitung. Kita nggak pernah balikin kan? Ya udah sekalian aja Rangkas Bitung gitu kan. Nah, padahal zaman dulu begitu. Nah, tapi ada dua hal di sini. Bahwa yang ngasih tidak tahu siapa yang nerima. Jadi besok pas dia lagi sholat, sebelah-sebelahan, hatinya bersih. Jangan sampai Allahu Akbar, orang sebelah ini kemarin saya yang kasih tuh. Artinya langsung rusak itu kan. Jadi kalau bisa kita ketika ketemu dengan orang yang pernah kita kasih bantuan, kalau bisa hapus memori, kita nggak tahu siapa dia. Jangan ingat gitu loh, jangan ingat kalau dia itu pernah kita bantu. Jangan ingat, supaya kita tidak merasa lebih tinggi, ngomong nggak lebih sombong, jangan. Itu contoh-contoh Nabi itu begitu. Pakai aplikasinya, maksudnya diaplikasikan gitu bahwa kayak gini bentuknya. Terus di sisi yang lain, orang mustad'afin di kalangan Nabi itu orang yang qanaah, bukan orang rakus. Mereka benar miskin secara harta, tapi tidak miskin secara akhlak. Coba kalau mekanisme itu taruh di depan itu. Di depan itu kasih meja, duit, taruh ngampar itu. Orang pertama langsung ngambil semuanya. Gak bakal dia mikir, orang miskin lain mungkin masih perlu. Udahlah, saya ambil 50.000 aja. Yang 100 yang lainnya. Gak mungkin, Bu. Itulah bedanya orang miskin sekarang, rata-rata, tidak semua. Orang miskin dulu, ilmunya tinggi. Terus adabnya tinggi. Jadi kalaupun dia ngambil betul-betul karena memang sudah gak ada lagi. Besok dia akan cari. Jadi mentalnya bukan untuk ngeraup gitu. Begitu. Jadi sedihnya sekarang itu sudah miskin harta, miskin ilmu, miskin akhlak pula. Dan miskin ibadah bisa jadi juga. Ya. Itu. Makanya tidak salah juga kalau kita bisa lagi ngasih bantuan itu, sudah sholat belum? Ingetin. Karena bisa jadi karena dia menahan sholat itulah dia menjadi miskin diantaranya. Kita ngasih seseorang misalnya di jalan, ya, ajak makan misalnya gitu. Yuk kita sholat zuhur yuk, gitu ya. Sholat zuhur dulu. Setelah sholat zuhur baru ajak makan. Paling tidak dia akan mengingat bahwa alhamdulillah sholat itu salah satu pintu kebaikan. Kalau kita kasih begitu saja kadang-kadang dia tidak mengasosiasikan hubungan ini sebagai ibadah bagian dari ibadahnya. Banyak caranya. Rasulullah tetap berniaga. Wa kana Rasulullah SAW yatakassaba ma'a syughlihi syaghil bi syu'unid da'wah. Rasulullah tetap kasab mencari penghasilan, mencari sumber rizki. Di tengah ma'a syughlihi syaghil, di tengah kesibukan-kesibukan beliau bi syu'unid da'wah. Di tengah kesibukan beliau menata dakwah. Jadi Rasulullah itu bukan karena saya sudah dakwah nih gitu kan, udah nggak usah nyari apa-apa gitu. Bahkan lebih kacaunya lagi kan, dakwahnya kemudian dijadikan salah satu tempat dia mencari nafkah. Nah, itu bahaya itu. Akhirnya dia cuma berpikir dari situ saja, padahal kan rezeki yang ini kan besar kan dia bisa berdagang. Rasulullah masih berdagang. Nah, tapi dilaksanakan Rasulullah SAW di waktu-waktu mustajabah. Jadi Rasulullah itu biasanya berdagang setelah selesai, kalau pada subuh, setelah syuruk. Rasulullah ke pasar. Set up dagangannya, beres, sholat duha. Ngajar sampai zuhur, nanti pada zuhur cek lagi di pasar. Mana yang perlu instruksi yang perlu dilaksanakan, mungkin ada yang harus dibeli, ada yang harus dijual. Kemudian Rasulullah melakukan dakwah lagi sampai asar. Pada asar lagi ke pasar diringkes. Karena dulu orang jualan tidak ada yang lebih dari maghrib. Tidak ada orang jualan ba'da maghrib. Ba'da maghrib itu sudah waktu untuk Allah SWT. Nah, gitu. Ba'da maghrib Rasulullah masih menerima sebagian sahabat yang mau konsultasi. Ba'da isya waktu keluarga. Jadi waktu Nabi itu berhenti sampai isya. Kecuali lagi ada perang, lagi ada masalah,
terus Rasulullah bereskan. Tapi kalau semuanya dalam keadaan normal, kan kehidupan Nabi kadang-kadang normal tuh, nggak semuanya banyak ujian-ujian. Pada Isya Rasulullah sudah tidak menerima tamu lagi. Jadi Rasulullah tutup pintu, cekrek, udah. Ya untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk istri-istrinya itu. Itu pun ya dakwah juga gitu, tapi sama keluarga. Jadi nggak ada itu dikotomi, tidak ada pertentangan antara, kan kita kadang-kadang suka ketemu ada ustadz dakwahnya luar biasa, mendakwahi orang, menasihati orang, keluarga sendiri lupa. Ada anaknya yang begini, ada anaknya begitu. Padahal dia ngajar orang lain. Makanya kata Nabi, ya kalau sudah urusan selesai, urusan dunia, ya urusan rumah tanggamu urusi. Begitu. Dan Rasulullah waktunya malam. Kecuali memang ada keperluan-keperluan khusus lain. Wa madzaka illa li'annahu huwal uswatul hasanati linnas. Oleh sebab itulah cara Rasulullah mengatur waktunya itu jadi teladan. Nah, jadi jangan lagi kita bilang, oh saya sibuk, gak bisa ini, gak bisa itu, gak seperti Nabi gitu ya. Itu sama saja melecehkan Nabi. Kenapa? Menganggap kita lebih sibuk dari Nabi. Kira-kira lebih sibuk Nabi apa lebih sibuk kita kira-kira? Saya mau nanya, kira-kira ada nggak yang lebih sibuk dari Nabi? Saya kepengen tahu. Nggak mungkin Rasul kita lebih sibuk dari Nabi. Tapi Rasulullah masih sempat sama istrinya. Masih sempat sama anaknya. Ya, banyak kan riwayat-riwayat Rasulullah masih sempat gitu. Jadi seimbang Nabi itu. Makanya Rasulullah disebut uswatun hasanah. Contoh model yang teladan, yang bagus. Pernah sekali waktu ada orang yang setelah syuruk masih di masjid, ditanya sama Nabi. Sudah selesai tadi, ya, yang lain sudah bangkit, mau kerja, termasuk Rasulullah untuk ngurusin mata pencariannya. Tapi ada orang yang masih di masjid. Kata Nabi, apakah kau punya pekerjaan? Gak punya ya Rasulullah. Terus ngapain masih di sini? Aku berdoa minta rezeki. Enggak, kata Nabi, bukan begitu. Engkau cari rezeki nanti Allah akan turunkan. Kalau kau duduk di sini cuma begini-begini saja, enggak akan turun itu. Jadi bukan berarti Rasulullah enggak ngajarin doa, tapi ada waktunya di mana kita memang sudah harus usaha. Jadi kan seimbang Nabi itu. Bahkan kalau di zaman Umar bin Khattab, di zaman Umar sebagai pemimpin, sebagai khalifah, ya Rasulullah berarti sudah meninggal kan? Gitu. Itu Umar sering patroli, sengaja patroli dari masjid ke masjid di waktu menjelang duha atau setelah duha lewat sedikit. Masuk duha lewat sedikit. Itu kalau ada orang yang masih duduk, masih zikir, kata Nabi, kata Umar bin Khattab, tegakkan kepalamu, bahasanya gitu. Tegakkan kepalamu karena waktunya untuk bekerja. Gak boleh. Jadi masjid disuruh keluar orang. Bukan gak boleh di masjid, bukan saatnya. Apalagi laki-laki. Suruh ke sana. Sampai ada orang mengatakan, oh saya sudah ada yang bekerja untukku. Siapa? Saudaraku. Bagaimana dia cari kerjaan? Dia ambil kayu bakar, kata dia, nanti siang-siang nanti akan dibaginya sebagian yang dia cari itu kepadaku, nanti kami jual bersama. Oh, kata Umar, pahala kau duduk di sini beribadah, gak pernah bisa ngejar pahala saudaramu yang sedang motong kayu. Paham gak maksudnya? Jadi orang itu ngandelin orang lain untuk cari rizkinya, dia ceritanya mau ibadah. Kata dia, ibadahmu duduk di masjid ini gak bakal nyampe, gak bakal mengejar pahala orang yang sedang tidak di masjid, tapi sedang kerja. Bahkan dia bagi untuk kamu. Akhirnya orang itu pergi. Umar itu dari masjid ke masjid pastikan. Karena Umar juga kerja. Umar punya 2 kebun besar di Kuba. Di Kuba itu ada satu kebun yang dulunya milik Umar, tapi sudah diwakafkan. Itu yang kalau kalau ibu-ibu di Masjid Nabawi suka ngelihat ada kurma dibagikan gratis. Itu dari sebagiannya, tidak seluruhnya, sebagian itu dari hasil panen kebunnya Umar. Sampai sekarang masih ada. Kebayang nggak itu? Umar udah pasti masuk surga karena Nabi berkali-kali mengatakannya kan. Tapi pahalanya belum berhenti. Kita masih hidup, pahala kadang-kadang agak tersendat. Tapi ini alhamdulillah ini pada hadir
asal hadirnya ikhlas ya, asal hadirnya ikhlas, itu dapat pahala selama kita duduk dari perjalanan dari rumah sampai duduk sini sampai pulang lagi. Ya, pulang lagi. Itu dapat pahala. Itu ya kalau yang tahu itu. Ya, Masya Allah, luar biasa. Maka kata Nabi SAW, ma'akala ahadun ya ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadihi. Tidaklah seseorang itu kalau dia makan dari hasil yang dia kerjakan sendiri atau hasil yang dia usahakan sendiri, ya itu jauh di atas ibaratnya gini. Sesuatu yang ibaratnya itu kata Nabi tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang bisa menandingi dari nikmat makan dari usaha sendiri. Sampai kata Nabi, inna Nabiyallahu Dawud alaihissalam, sesungguhnya Nabi Daud saja, tahu Nabi Daud? Nabi Daud itu raja. Statusnya raja. Secara kedudukan raja. Kata Nabi, sedangkan Nabi Daud saja karena ya'kula min amali yadihi. Padahal sudah raja. Kalau raja kan istilahnya tinggal ongkang-ongkang aja itu nama raja. Satu daerah semua dia punya kan. Orang bikin apa dia pasti dapat. Orang jual apa dia pasti dapat. Tapi Nabi Daud masih menyempatkan waktu untuk menempa bikin baju besi. Karena Nabi Daud itu keahliannya adalah mengolah besi. Maka ada surah Al-Hadid cerita tentang Nabi Daud. Pandai besi. Tapi pandai besinya bukan sekedar bikin gelondongan besi. Sampai dibuat jadi baju besi. Baju besi. Itu. Jadi kata Nabi, ya ma'akala ahadun ta'aman, tidaklah seseorang laki-laki makan makanan khairan, melebihi atau lebih baik daripada min an ya'kula min amali yadihi, dari apa yang dia makan dari amalan tangannya sendiri. Sampai di situ ada pertanyaan enggak? Nah, berarti ini Rasulullah jelas-jelas sudah menyuruh kepada kita untuk banyak bekerja, ya, supaya bisa menafkahi keluarga dan banyak bekerja supaya bisa bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ada? Boleh? Satu ada, silakan. Ya, bismillah. Ustadz izin tanya. Baik, silakan. Untuk perniagaan Rasul itu Ya. yang apakah ada, maksudnya jenisnya itu jenisnya apa gitu Ustadz? Apakah misalnya pakaian, kain atau kebutuhan sehari-hari gitu? Ya. Apakah ada riwayatnya? Ya. Baik Ustadz, jazakumullah khair. Oh ya Ki. Ya, memang ada. Saya lupa, saya pasangkan di sini. Saya cek dulu. Yang jelas Rasulullah itu jual beli. Bukan sebagai petani. Kalau petani itu kaum Ansor. Jual beli barang-barangnya, hampir semua barang, tidak mengkhususkan pada barang tertentu. Ya tentu barang yang haram ya, barang yang halal, yang tidak haram. Coba saya cek dulu. Kalau Umar bin Khattab itu kain. Ada hadisnya kain. Maaf, Abu Bakar Siddiq ada kain. Sedangkan Umar bin Khattab itu dia punya banyak unta, beliau punya banyak unta dan menjual jasa kirim. Apa istilahnya? Kalau sekarang itu kayak ekspedisi gitu. Antar barang. Jadi orang beli barang di Madinah, mau diantar kemana? Nah itu biasanya pakai untanya Umar. Nah untanya Umar itu parkirnya kalau sekarang itu dekat kuburan ini, Baki, dekat Baki situ, parkirnya di situ. Jadi orang kalau mau ngirim barang, ya, lihat aja banyak unta di situ diikat, ditambatkan, ada penunggangnya. Tinggal kita kasih tahu nih barang ini antar ke sana, dibayar di situ, dikirim. Jadi Umar jual beli unta, tapi untuk ekspedisi. Sebentar saya cek. Enggak saya masukkan. Tapi di sini ada kalimat dari Rasulullah, kita langsung lanjut aja untuk menjawabnya. Paling bawah, la ashtari syai'an illa wa indi tamnuhu. Kata Nabi, kalau tidaklah aku membeli sesuatu kecuali aku sudah tahu
di mana aku bisa mendapatkan keuntungan. La ashtari syai'an, tidaklah aku membeli sesuatu illa wa indi thamnuhu, kecuali aku sudah tahu dijual di mana agar untung. Nah gitu. Jadi misalnya dia ngeliat karpet, terus langsung kepikir, oh nanti dijual di sini nih bagus nih, dijual di sana nih, harganya pasti bagus tuh sana. Tuh. Jadi Rasulullah punya ketajaman intuisi bisnis. Jadi bukan produknya yang jadi masalah, tapi pasar Rasulullah tahu pasarnya di mana. Gitu. Jadi tidak disebutkan secara spesifik. Walaupun ada makanan, jual makanan juga, sembako lah kalau bahasa kita sekarang, atau ini ya, sandang, pangan, papan gitu, yang bahan-bahan dasar yang dibutuhkan orang. Itu. Abu Bakar, Umar. Kalau Utsman semua dia jenderal distributor kalau Utsman itu. Jadi semua sampai Rasulullah mengatakan kalau Utsman bin Affan itu ngangkat batu, ngelihat misalnya di jalan ada batu, angkat batu gitu, pasti di belakangnya ketemu emas, kata Nabi. Saking gampangnya bisnis, maksudnya bukan berarti ada emas, maksudnya orang lain ngelihatnya cuma batu. Ya kan tadi saya katakan batu kan kita nggak suka sama batu kan, kecuali batu mulia kan. Ada batu, kita pikir batu gitu kan. Tapi kalau Utsman bisa dijadikan emas. Maksudnya bisa diperdagangkan dan seterusnya bisa jadi emas. Begitu. Jadi ya ini salah satu kelebihan Rasulullah. Jadi lebih kepada intuisi dan prediksi ya. Di mana dijualnya barang itu. Saya mulai dari atas. Tadi untuk menjawab pertanyaan ini, hadis riwayatnya Abu Dawud itu, 3346. Rasulullah bersabda, la ashtari, tidaklah aku membeli syai'an. Berarti syai'an itu apa aja? Tidaklah aku membeli sesuatu, illa wa indi, kecuali aku juga sudah tahu, sudah punya. Tamnuhu, harganya, jualnya di mana, keuntungannya berapa. Nah, jadi kalau ibu-ibu yang kadang-kadang lihat barang, wah langsung ini, kebayang, ambil sekian, jual sekian, beres, langsung dapat. Ya, kan pedagang itu paling cepat dapat untungannya. Kalau yang mau ngejar keuntungan cepat. Tapi kalau kita bicara aset, perkembangan, growth, ya kita harus bikin pusat produksinya, tentu sektor real. Gitu. Oke, sampai di situ. Oke, kita baca yang paling atas dulu. Li syuhrati amrihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil bai'i wal syira', karena terkenalnya syuhrah itu artinya masyhur, kalau bahasa Indonesia masyhur, terkenal. Karena terkenalnya kepiawaian Rasulullah dalam bai', apa itu? Bai', membeli maupun asyra' maupun jualan atau dagangan. Qalal musyrikun, jadi orang-orang musyrik itu di Mekah itu, masih di Mekah itu, kalau di Madinah jelas. Di Mekah. Itu sampai meledek takjub tapi bisa juga sebenarnya nyindir. Apa kata mereka? Mali hadar rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Kok bisa ada seorang rasul yang mengklaim rasul, kan mereka nggak percaya kepada kerasulan Nabi kan, ya, kepada Rasul Muhammad SAW. Kok bisa ada seorang katanya rasul, tapi masih makan kayak kita makan, dan masih saja keluar masuk pasar, karena mereka ngelihat Nabi itu pagi-pagi masih dagang, nanti agak siang baru dakwah. Jadi udah mengamankan dulu periuknya itu, baru dakwah. Ya, gitu. Jadi kata mereka, katanya Rasul, bukannya Rasul. Bayangan mereka Rasul itu kan super power gitu. Tinggal minta saja, jebret turun. Minta ayam, turun ayam gitu kan. Bayangan mereka begitu. Karena mereka mengira Rasul itu orang sakti gitu. Padahal ya manusia biasa. Sampai gara-gara dia sering ngomong begini, fa uhiyallahu ilaihi, sampai Allah turunkan wahyu. Surat Al-Furqan ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan omongan mereka itu Allah ambil. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Dan tidaklah kami utus nabi-nabi sebelummu Muhammad
Jadi untuk menegaskan bahwa bukan hanya engkau Muhammad, rasul-rasul sebelum engkau pun sudah apa? Illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Mereka makan seperti manusia biasa dan mereka mencari nafkah dengan masuk keluar masuk. Yamshu itu berjalan ya di aswaq. Aswaq itu jamak suq. Bahasa Arab suq itu artinya pasar. Aswaq pasar-pasar. Jadi Rasulullah ke pasar ini beli ini, nanti jual pasar sana, ambil dari pasar sana, jual ke pasar sana. Jadi Rasulullah kenal pasar. Tapi nggak tidur di pasar, bukan main di pasar. Kalau kita memang suka ke pasar, tapi belanja bukan jualan. Ya kan, ke mall itu kan belanja. Kalau Rasulullah ke pasar fil aswaqnya untuk mengurusi rumah tangganya. Supaya nanti waktu berdakwah nggak ada urusan gitu, nggak kepikiran gitu, lagi dakwah, lagi ini. Nah, seperti itu. Jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan di dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-20. Nah, baru tadi yang la ashtari syai'an illa wa indi thamnuhu. Ya Rasulullah itu biasa ke pasar, survei pasar dan kemudian tahu barang ini laku di sana. Bahkan pasarnya bukan hanya yang ada di Mekah dan Madinah, tapi yang di luar Jazirah Arab. Karena Rasulullah punya pengalaman berdagang ke Yaman, berdagang ke Syam. Jadi Rasul tahu mana barang-barang yang dicari, mana barang-barang yang high demand, yang yang dicari-cari orang. Jadi kita juga perlu punya pengetahuan standar tentang pasar. Al-Furqan. Kemudian pedagang yang baik itu yang seperti apa? Yang bertakwa. Ya. Kharajtu ma'a Rasulillah. Kata Rifa'ah bin Rafi mengatakan, aku pernah jalan bersama Rasulullah SAW. Ilal musalla. Ke musalla, ke tempat tanah lapang. Musalla jangan dibayangkan masjid, tempat sholat yang kecil ya. Kalau di Arab itu semuanya masjid. Cuma bedanya masjid ada yang jami, ada yang tidak. Jami itu yang ada sholat Jumatnya. Kalau di Indonesia, musola itu tempat sholat yang gak ada Jumatan. Tapi masjid ada juga yang gak Jumatan. Nah, gitu. Tapi jadi maksudnya musola itu ke tempat lapang di mana di situ banyak orang berkumpul. Fara'an nasa yatabayaun. Di situ Rasulullah melihat, aku dan Rasulullah melihat banyak orang yang lagi jual beli, lagi dagang. Faqala, berkata Nabi kepada mereka, ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang. Fastajabu. Akhirnya mereka baru kali ini disapa dengan Nabi secara khusus. Wahai kaum pedagang. Maka fastajabu, mereka menjawab. Warafa'u a'naqahum. Sambil, kan orang dagang itu kan biasanya nunduk ya. Ngurusin barangnya. Tiba-tiba dipanggil Nabi. Wahai para pedagang. Naik gini. Siapa tadi? Oh, Rasulullah manggil kita. Gitu. Wa absarahum ilai, semuanya menatap kepada Nabi SAW. Jadi Rasul itu berwibawa. Faqala, berkata Nabi setelah orang-orang lihat, inna tujaro, sesungguhnya para pedagang, ya, yub'atsuna yaumal qiyamah, akan dibangkitkan di hari kiamat nanti, fujjaron, laksana orang yang senang menipu. Illa, kecuali manittaqallaha wa barra wa sadaqa, kecuali yang bertakwa kepada Allah, senang berbuat baik dan gemar bersedekah. Nah, gitu. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa profesi berdagang itu peluang untuk culas, peluang untuk berkhianat, peluang untuk bohongnya besar. Sampai kata Nabi, kalian semua para pedagang ini nanti dibangkitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, rata-rata dibangkitkan sebagai orang yang penipu, kecuali yang 3. Jadi kalau mau selamat jadi pedagang, kata Nabi, bertakwa kepada Allah, takut sama Allah, takut bohong, takut curang, takut mangkir, takut tidak memenuhi janji, ya gitu. Takut meninggalkan salat untuk untuk perdagangannya. Kata Nabi SAW begitu. Kecuali yang bertakwa kepada Allah, ya, dan melakukan kebaikan, senang menolong orang dan senang bersedekah. Nah, ada hadis yang lain dari Qais bin Gharzah, Rasulullah SAW
kalau ketemu orang dagang pasti ngomongnya begini, ya ma'syarat tujar, wahai orang-orang pedagang, innal bai'a, sesungguhnya berjualan itu yahduruhul lagwu, sering dipakai sebagai main-main, wal hilfu, sering main-main dalam hal sumpah, ya. Fasyubuhu bis sodako, maka hapuslah, hilangkanlah dengan sedekah. Jadi kata Nabi, orang yang berdagang itu senangnya itu main-main. Main-main atau bersumpah palsu. Kan suka begitu kan, ini barang terakhir ya kan. Harganya spesial dibeli. Orangnya pergi, keluar lagi dari bawah sini. Barang terakhir gitu. Supaya sekedar menipu orang, supaya FOMO ya, takut kehabisan. Itu tidak boleh kata Nabi. Ya, tidak boleh itu menipu. Ya, bermain-main dengan sumpah. Atau demi Allah nih, saya belinya segini nih, untungnya dikit. Gitu kan. Nah, padahal harganya nggak segitu. Maka kata Nabi, kalau kalian yang suka begitu-begitu, ya segera dihapuskan. Hentikan kata Nabi dan gantilah dengan sedekah. Kalau kalau kita jualan susah laku, nah, kuncinya sedekah kata Nabi. Sedekah. Jadi para pedagang yang laku, yang rajin itu, sholat duha kan, datang pagi, gelar dagangan, sholat duha, kemudian cari tempat yang bagus untuk sedekah dulu, baru lanjutkan. Itu yang paling aman. Ya. Nah, adapun ghanimah dalam peperangan itu kata Nabi SAW hanyalah suatu karunia saja, bukan sesuatu yang sekiranya diharap-harapkan. Jadi jangan sampai orang berperang niatnya untuk cari penghasilan, itu nggak boleh. Itu hanya bonus saja dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ma ji'tukum, aku tidaklah diutus kepada kalian bima ji'tukum bihi atlubu amwalikum, tidak diutus untuk mengambil harta kalian, wala fai'akum, dan juga tidak untuk mengambil harta rampasan, wala mulka alaikum, dan tidak disuruh untuk menjajah atau memimpin kalian dengan cara yang buruk." Ya, jadi hati-hati dengan hal-hal tersebut. Baik. Cukup sampai di sini, selebihnya ini tinggal doa-doa terkait dengan jangan kikir ya. Wala yahsabannalladzi yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum. Ya, jangan sekali-kali orang yang kikir menganggap bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebaliknya kata Allah, bal huwa syarrul lahum. Jadi kalau kikir terkait dengan sedekah itu buruk. Ya. Buruk. Nanti akan dibangkitkan di hari kiamat itu dikalungi. Ada kalungnya khusus orang-orang yang kikir. Walillahi mirathus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah mewariskan apa yang di langit dan di bumi itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguh Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Ya. Baik, selebihnya mungkin kita bahas dalam kesempatan yang lain untuk memberi kesempatan 10-15 menit terakhir untuk tanya jawab. Silakan. Silakan. Baik. Sebutin namanya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim, Ustadz. Ya. Saya Citra, izin bertanya. Tadi kan Ustadz cerita bahwa di zaman Rasulullah pernah menegur seorang pemuda yang masih di masjid setelah syuruk. Rasulullah suruh kerja ya Ustadz ya. Ya. Agak kurang relate sebetulnya kalau dengan kondisi kita di zaman sekarang ya. Karena kalau di zaman sekarang kan kebanyakan orang justru terlalu asik bekerja sehingga melupakan ibadah. Nah di cerita ini jadi saya pas mendengar tuh saya agak takjub gitu Ustadz. Kita kan selama ini jangan kerja terus gitu kan, ibadah juga. Tapi ketika ada kasus orang yang setelah duha masih di masjid gitu kan, ternyata malah disuruh bekerja, malah ditegur juga sama Rasulullah. Bahkan di zaman Umar sampai patroli gitu ya Ustadznya. Nah apakah boleh kami menyimpulkan bahwa karena Islam itu
bukan agama untuk diri sendiri gitu. Jadi apakah betul bahwa Islam itu menekankan pada manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain? Karena saya juga ingat hadis, mohon dikoreksi juga Ustadz hadisnya atau tafsirnya jika salah, bahwa Nabi pernah bersabda bahwa beliau lebih menyukai berjalan bersama saudaranya untuk membantu saudaranya itu memenuhi kebutuhannya daripada beriktikaf di masjid beliau selama 30 hari. Jadi mohon nasihatnya Ustadz gitu. Sebetulnya seberapa sih kita fokus ke diri sendiri gitu kan? Apakah ibadah yang kita lakukan itu memang tujuannya untuk menguatkan kita, tapi tujuan akhirnya itu untuk memberi manfaat Ustadz? Ya. Terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Ya, jadi sebenarnya apa yang kita lakukan itu semuanya balik lagi ke kita, bukan hanya untuk orang lain. Walaupun objeknya orang lain. Jadi ketika kita bersedekah kepada orang lain itu kan dia dapat sedekahnya. Tapi sebenarnya yang paling banyak dapatnya itu yang sedekah, bukan yang disedekahi. Karena dia dapat pahalanya, hartanya balik lagi lewat jalan lain. Jadi sebenarnya ketika kita membantu orang lain itu sebenarnya kita sedang membantu diri sendiri. Aslinya sebenarnya. Jadi kalaupun mau diambil aspek bahwa kita jadi punya manfaat ya sebagaimana hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas kan, umum itu kan, bahwa seorang yang baik itu di mata Allah itu yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Manfaat dunianya. Tapi akhiratnya tetap milik orang itu. Kan ketika kita bersedekah itu kan kita dapat pahala, hartanya bermanfaat buat orang lain, tapi sama Allah SWT akan diganti. Ruginya di mana? Nggak ada ruginya sebenarnya. Cuma orang itu karena dia tidak melihat uang itu kembali dalam bentuk receh gitu, jadi dia merasa hilang. Padahal ya Allah putar dengan cara yang lain. Ya, mungkin kesehatan, mungkin keberkahan hidupnya, mungkin keharmonisan rumah tangganya. Kan nggak tahu kita bentuknya itu kembalinya itu seperti apa. Ya kan? Banyak orang yang mengatakan, wah kalau saya tahu begitu dari kemarin deh saya sedekah gitu kan. Nah, itu kan menggambarkan bahwa sebenarnya nikmat sedekah itu bentuknya beda. Nah, kembali kepada esensi yang awal. Ya. Kenapa di zaman Nabi orang seperti semangat sekali beribadah, ya sampai harus didorong untuk ingat bahwa dia punya kewajiban untuk mencari nafkah. Kalau sekarang mungkin kebalikan katanya, walaupun mungkin tidak semua juga, tapi mungkin mayoritas orang sekarang malah sibuk kerja lupa ibadah, gitu kan? Ya. Itu mungkin pergantian zaman. Ketika zaman dahulu orang lebih takut tidak punya apa-apa di hadapan Allah gitu kan. Mereka tidak terlalu khawatir untuk miskin gitu kan. Nah, kalau sekarang kita kebalikannya, kita lebih takut miskin ketimbang hubungan dengan Allahnya terjaga. Terbalik gitu kondisinya ya. Tapi tetap dua-duanya harus seimbang. Bahwa ketika kita rajin beribadah juga kita, karena kita tahu umat manusia ini rizkinya itu tergantung kepada usahanya, sebagaimana yang sudah Allah siapkan rizki bagi orang-orang yang berusaha, ya itu jangan lupa ya. Tapi kembali lagi, ketika kita terlalu sibuk mencari harta yang sifatnya material, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja ini ya tidak kalah timpangnya dibandingkan yang pertama. Jadi seimbang ya sebagai ummatan wasaton. Ya, begitu. Jadi terkait dengan manfaat buat orang lain itu ya memang ada, tapi sebenarnya intinya kebaikannya kembali kepada orang yang mengerjakannya. Itu utamanya gitu. Ya. Kepada anak juga gitu kan, ketika kita mentarbiyah anak dengan baik, mendidiknya jadi orang baik, itu sebenarnya kan anaknya jadi baik kan. Tapi efeknya sebenarnya kita sudah melaksanakan tugas Allah yang diberikan Allah kepada kita sebagai orang tua, sudah jelas dapat pahalanya itu. Terus ketika anak ini baik, nanti pun insya Allah kan baik juga mempengaruhi kita kan, merawat kita. Baik lagi ke dia, malah dapat dua. Gitu kan. Jadi tidak ada yang benar-benar untuk orang lain sebenarnya. Pasti semuanya balik lagi ke kita. Sebagaimana kalau negatif. Itu kan, kalau negatif itu kita pikir kasihan banget orang itu jadi begitu. Orang itu jadi begitu itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, dia mungkin mau menghapus Allah ingin hapus dosanya, tapi yang jelas balik lagi ke orang itu. Berupa apa? Berupa dosa dan sesuatu yang kira-kira sepadan dengan apa yang dia tadi lakukan. Ya. Gitu. Tapi konsepnya bukan karma. Balik lagi kepada yang bersangkutan, padahal
Ya tadi kan sama, ketika kita melakukan kebaikan ada pahala kan, tapi ada manfaat juga datang balik ke kita kan, dapat teman misalnya kan, dapat keluarga misalnya gitu kan, jadi orang yang baik. Sebagaimana keburukan, dapat dosanya, dapat musuh. 2 kali juga kan, sama, jadi gitu. Selama itu kita seimbang, bisa seimbang, bagus insya Allah. Artinya seimbang itu artinya kita menjaga untuk tidak menyusahkan orang lain, maka pasti balik manfaatnya. Sebagaimana kalau kita bantu orang lain, pasti balik lagi manfaatnya ke kita. Tinggal Allah yang tentukan cara pulangnya itu gimana. Cara pulangnya itu tidak selalu berupa angka. Tidak selalu berupa angka. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Silakan Ibu Dian. Mangga. Ya, baik, terima kasih. Ya. Nama saya Dian, Ustadz. Iya, Bu. Ini mau menanyakan tentang hadis, salah satu hadis ya, yang Ya. terkait dengan kasab, Ustadz. Kasab, ya. Iya. Jadi di sini terjemahannya, Mm-mm. sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak bisa dihapus atau tidak bisa ditebus dengan pahala sholat, puasa, haji, dan umroh, Mm-mm. melainkan dengan kepayahan dalam mencari nafkah. Ya. Nah, ini konteksnya yang saya tanyakan di sini, konteksnya apakah kepayahan di sini ketika orang itu sudah bekerja siang malam sampai raganya habis-habisan lah gitu, terus nggak dapat Yeah. upahnya tidak sebanding, atau dia kepayahan untuk berbuat benar gitu ya. Contohnya kayak anggota DPR mungkin ya, dia kan tidak ada kepayahan ya mungkin di situ ya gitu kan, datang tidur dapat uang banyak gitu kan, terus pensiun seumur hidup gitu. Tapi kan bukan berarti mereka sedang, kayaknya kalau dibilang sedang penebusan juga agak ini juga ya gitu, karena ya itulah Ustadz gitu, apa dalam konteks apa gitu maksudnya. Iya. Mungkin kita nggak usah pakai sampel ini ya anggota dewan, karena anggota dewan Singgung, yang yang memperjuangkan hak konstituennya juga banyak itu ya. Yang nggak tidur juga ada gitu ya. Ya. Jadi jangan sampai kita generalisasi, walaupun mungkin cukup banyak yang seperti digambarkan tadi. Jadi kepayahan yang dimaksud di dalam hadis itu, ya tabaan itu artinya orang yang ketika melaksanakannya ya dia mengalami kepayahan, maknanya ada 2, ada fisik. Jadi ketika orang itu ya mungkin dia tidak punya kendaraan, jadi harus jalan kaki, kan payah itu kan, capek gitu kan. Kalau hujan kehujanan, panas kepanasan. Tapi bisa juga maknanya orang itu terasa berat di dalam jiwanya. Maksudnya mungkin dia sebenarnya nggak mau kerja ini gitu, tapi dia nggak punya kerja lain. Kan kadang-kadang kita terpaksa kan. Biasanya laki-laki. Kalau laki-laki itu pada umumnya dia nggak bisa milih kerja. Kalau bisa milih kerja berarti udah bagus itu. Bisa milih kerja. Rata-rata nggak bisa milih kerjanya. Ya memang kebetulan yang buka itu, apalagi sekarang banyak PHK gitu kan. Jadi ya laki-laki yang masih bekerja dengan baik, dengan penghasilan yang cukup itu ya langka. Gitu. Tapi bisa jadi sebenarnya passionnya dia nggak di situ. Jadi dia merasa aduh ngerjain ini, yang penting ada penghasilan aja lah gitu kan. Kalau ditanya dia mungkin mau ngerjain yang lain gitu kan. Jadi tekanan batin gitu ya Ustadz. Bisa. Ya nggak puas lah gitu kan. Banyak kan orang yang setelah usia sekian, oh ternyata passionnya bukan di situ. Dia tinggalkan itu kan. Nah itu jadi kepayahan yang sifatnya ini. Tetapi makna dasarnya sebenarnya kepayahan secara fisik. Karena di zaman Nabi itu konteks kepayahannya itu adalah orang-orang yang panas terik kerja gitu. Sore hari sudah harus balik, jadi durasi kerjanya juga seperti itu. Nah tapi untuk membahagiakan mereka, Rasulullah mengatakan ada dosa-dosa yang tidak bisa digugur kecuali payah kerja ini gitu, payah kerja itu. Walaupun sekarang nggak bisa diambil letterlock. Kalau sekarang ya kan orang ada kendaraan, kemudian bisa naik kendaraan umum juga sekarang relatif baik gitu kan dibandingkan ratusan tahun yang lalu. Nah, gitu. Jadi payahnya mungkin berubah lah gitu ya. Payahnya itu mungkin macetnya gitu kan. Kalau kendaraannya sudah bagus, ya mungkin macetnya yang jadi masalah gitu kan. Nah itu kepayahan itu. Nah kriteria dosa yang bisa dihapus itu adalah dosa-dosa yang dianggap ringan gitu. Bukan ringan, maksudnya dosa-dosa bukan dosa-dosa besar ya. Apalagi syirik itu nggak bisa. Ya, nggak bisa diampuni dengan cara seperti itu. Jadi bukan dosa-dosa yang pada umumnya ya. Mungkin dosa-dosa yang kecil yang sifatnya itu hanya antara dia dengan Allah saja. Kalau sudah ganggu orang itu
atau merugikan orang lain, itu nggak bisa hanya minta sama Allah, harus minta maaf kepada orang yang kena negatif tadi. Kalau ada yang kehilangan, ada yang rusak barangnya harus diganti, baru mendapatkan ampunan dari Allah SWT. Nggak bisa kita mukul orang terus kita ke pojok sana minta ampun sama Allah gitu. Ya harus minta maaf dulu. Harus dikisos gitu Ya ya. dikisos dulu kalau orangnya mau dikisos gitu kan. Atau minta kisos. Jadi memang itu motivasi, hadis-hadis motivasi. Bahkan yang lebih dari itu, bahwa orang yang meninggal dunia ketika sedang mencari nafkah, syahid, itu kan lebih tinggi lagi tuh. Syahid, tapi syahidnya kata para ulama bukan syahidnya seperti orang-orang yang syahid di medan perang, tapi syahid yang tinggi derajatnya, bukan yang masuk dakhalal jannah bighairi hisab, bukan yang masuk surga tanpa hisab, bukan. Tapi ada. Jadi para pencari nafkah yang kemudian misalnya kecelakaan sampai mati di jalan itu terkategorikan syahid, tapi tetap harus dimandikan, harus tetap dikafani dan harus tetap disolatkan. Tapi kalau syahid yang perang di medan perang itu dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, pakai baju itunya aja dan dimasukkan ke kubur, tidak perlu disolatkan lagi. Karena kan bal ahya'u walakin la tash'urun. Mereka itu masih hidup kata Allah, tapi kamu tidak tahu saja. Disolatkan itu kan untuk orang mati. Kalau syuhada dia aslinya hidup. Jadi nggak perlu dicarikan, dimandikan dulu. Orang syahid nggak perlu dimandikan, ganti dengan kafan, disolatkan, baru dikuburkan. Langsung dikuburkan di tempat di mana dia gugur kata Nabi. Karena malaikat yang nanti memandikannya. Malaikat nanti yang akan membawa ruhnya, menempatkannya. Spesial hanya para syuhada saja. Jadi kalau bapak-bapak pulang ketabrak terus nauzubillah meninggal misalnya gitu, ya tetap bawa pulang mandikan, proses biasa. Tapi pahalanya seperti orang syahid. Iya, ini jadi menarik ya Ustadz kalau dalam kepayahan itu dia terus kemudian mengeluh gitu. Nah, ini dia. Double kick. Iya. Ya kembali lagi, mengeluh itu kan godaan setan, mengeluh itu. Dan kita semua pasti ada taraf keluhan kita itu beda-beda. Jadi kalau lagi payah, ya hati-hati ketika berucap. Makanya wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati, jangan mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Jadi kalau kita sudah capek itu, gemeteran gitu, dia udah nggak usah ngomong, mandi, istirahat, tidur aja. Supaya apa-apa yang positif itu udah tidak menguap maksudnya tidak hilang. Karena apa? Semua pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita ketika, kan banyak orang mengeluh tuh bahkan di dalam hati kan, keselnya itu ya. Kalau sudah keluar di mulut itu biasanya sudah berlebih, sudah kelewatan gitu sampai gitu. Kalau masih di dalam hati saja mungkin masih dimaafkan oleh Allah SWT. Jadi kalau misalnya yang paling ideal itu mengeluh itu hanya kepada Allah saja ya. Pas sujud, nah itu ya Allah berat ternyata hari ini ya Allah gitu ya. Itu. Lapor aja kepada Allah itu. Allah itu kan nggak perlu, sebenarnya Allah tuh tahu urusan kita. Doa itu cuma formalitas saja karena Allah ingin lihat kita doanya. Sebenarnya sebelum doa pun Allah sudah tahu mau ngomong apa. Keluhan kita apa tuh? Permasalahan kita apa? Isi rekening kita Allah tahu lah. Kita nggak perlu bilang ya Allah tinggal segini, itu nggak perlu ngomong tinggal gitu. Allah tahu lah tinggal berapa duit kita itu. Gitu ya. Jadi kenapa masih tetap berdoa? Karena ada ud'uni fastajib lakum di dalam Al-Quran itu. Doalah kepadaku akan aku. Jadi Allah cuma ingin lihat aja. Oh hambaku minta kepadaku. Bukan minta kepada pohon. Minta kepada apa gitu. Itu yang dibuat senang Allah tuh. Itu yang senang. Jadi hati-hati ketika lagi capek. Biasanya setan senang datang untuk menghapus amalan-amalan kita. Dengan cara dirayu untuk mengeluh. InsyaAllah. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Ada lagi? Silakan MC. Silakan yang Baik. ingin bertanya. Baik, kalau sudah tidak ada, lanjut. Baik, mohon doanya Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita doa dulu. Mudah-mudahan doa di pagi hari ini masih pagi. Mudah-mudahan Allah ijabah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran.
hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim adimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadimu al hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.